Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin, amma ba'du. Baik ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelanjutan dari pembahasan dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyah jilid yang kedua. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah masuk ke pelajaran yang pertama atau ad-darsul awal. Kemudian kita juga sudah membahas sampai dengan latihan yang ke-6. Insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan lanjutkan lagi ke pembahasan latihan soal yang ke-7 atau at-tamrinus sabi'. Baik, pada soal latihan yang ke-7 ini perintahnya adalah ta'ammalil mithlalain. Perhatikanlah kedua contoh berikut. Tsumma kawin jumalan mithlahuma minal kalimatil atiyah. Kemudian buatlah kalimat sebagaimana pada kedua contoh tersebut minal kalimatil atiyah, dari kalimat-kalimat berikut atau dari kata-kata berikut. Baik, di sini kaitannya yaitu dengan penggunaan al-istifham bil hamzah, yaitu kata tanya dengan menggunakan hamzah. Baik, kita masuk ke contoh yang pertama, al-mithalul awwal. Contoh yang pertama, aminal hindi anta amin Pakistan? Apakah dari India kamu ataukah dari Pakistan? Ya. Kemudian yang contoh kedua, al-mithalul tsani. Contoh kedua, at-tabibun anta am muhandisun? Apakah seorang dokter kamu ataukah insinyur? Ya, di sini ada beberapa soal kita diperintahkan untuk membuat kalimat sebagaimana yang dicontohkan dalam kitab. Baik, kita langsung saja ke ar-raqmul awal, nomor yang pertama. Di sini ada kata anta, mujtahidun, dan kaslanu. Baik, kita buat sebagaimana contoh. Berarti pertama kita menggunakan hamzah ya sebagai kata tanya. A ya. Kemudian kita masuk ke kata mujtahidun yang di tengah. Ya, baru domir anta. Baru yang terakhir setelah domir anta kita menggunakan kata am yang berarti atau, kemudian baru kata kaslan. Berarti menjadi a mujtahidun anta am kaslanu? Ya, apakah seorang yang rajin kamu ataukah malas, ya, ataukah pemalas? Seperti itu. Ya, begitu juga dengan soal latihan yang kedua. Ya, di sini disebutkan hiya asin al-yaban. Berarti seperti contoh yang pertama tadi. Berarti untuk kalimatnya aminasini hiya am minal yabani, ya seperti itu. Jadi yang pertama hamzah, kemudian kalimat atau kata yang berada di tengah yaitu asin, kemudian domir, terus kata am ya yang berarti atau, baru negara al-yaban atau kata yaban. Ya, jelas ya. Di sini mudah sekali. Ya, tinggal menerapkan sebagaimana yang dicontohkan. Seperti itu. Baik, untuk nomor 3 ya, ar-raqmul tsalis sampai dengan nomor 10, silakan untuk dicoba di rumah masing-masing ya, semoga dimudahkan. Kita beralih ke pembahasan yang ke-8. Baik. At-tamrinu tsamin, latihan yang ke-8. Baik, di sini perintahnya adalah ta'ammalil amsilatal atiyah lidzu. Ya, kita diperintahkan untuk
memperhatikan contoh-contoh berikut ya dari penggunaan dzu ya. Sebagaimana yang sebelumnya dijelaskan bahwasanya dzu itu termasuk dari al-asmaul khamsah, dari isim-isim yang 5. Ya. Di sini pada pembahasan ini ya, akan saya sederhanakan. Dzu di sini apabila ada sebuah kata ya yang terletak setelah dzu ya, maka dia sebagai mudhofun ilaihi, sehingga harokatnya harus kasroh atau yang menggantikannya, dan bentuknya juga harus mufrad ya, seperti itu ya. Ini kita diperintahkan untuk memperhatikan, berarti akan saya bacakan saja ya, dan juga terjemahannya 1 sampai dengan 5. Baik, monggo untuk diperhatikan. Mudiruna dzu lihyatin tawilatin. Ya, kepala sekolah kami dzu ya. Tadi belum saya jelaskan, dzu itu memiliki arti memiliki. Ya, sehingga di sini dzu lihyatin tawilatin. Dzu memiliki, lihya itu jenggot, tawilah yang panjang. Ya, sehingga terjemahannya kepala sekolah kami berjenggot panjang, seperti itu. Ya, bisa memiliki jenggot panjang atau juga berjenggot panjang, ya, sama saja. Seperti itu. Ya. Jadi yang perlu diperhatikan adalah penggunaan dzu, kemudian kata yang terletak setelah dzu, ya. Setelah dzu berarti mufrad muzakkar, kemudian berharokat kasroh. Ya, baik. Kemudian nomor 2, ar-raqmu tsani, hada daftaru dzu warokin musattorin. Ya, buku tulis ini memiliki kertas yang bergaris. Ya, maksudnya buku tulis ini bergaris. Baik. Untuk berikutnya, ar-raqmu tsalis, nomor yang ketiga, Ahmadu talibun dzu ilmin wa khuluqin. Ahmad adalah seorang siswa yang memiliki ilmu dan akhlak. Ya, Ahmad adalah siswa yang berilmu dan berakhlak. Seperti itu. Baik, ke soal yang keempat atau ar-raqmu rabi, hadal qamisu dzu kummin qasirin wa dzaka dzu kummin tawilin. Ya. Kemeja ini berlengan pendek. Wa dzaka, ya, dzaka itu memiliki arti sama dengan dzalika. Berarti terjemahnya, dan itu atau kemeja itu berlengan panjang, seperti itu. Ya, jelas ya insyaallah. Kemudian ar-raqmul khamis, nomor yang kelima, al-masjidul ladzi fi hayyina dzu manaratin wahidatin. Ya, masjid yang di komplek kami memiliki satu menara. Ya, itu ya di antara pembahasan kita pada latihan yang ke-8. Ya, kaitannya yaitu penggunaan kata dzu. Ya. Mengingatkan kembali atau saya jelaskan kembali bahwasanya untuk dzu kata setelahnya itu bentuknya mufrad, tunggal, dan berharokat kasrah, seperti itu. Baik, kita beralih ke at-tamrinu tasi', latihan ke-9. Perintahnya adalah iqra'il amthilata. Bacalah contoh-contoh berikut. Tsumma hawilil jumlatal atiyata mislaha. Kemudian ubahlah kalimat berikut sebagaimana contohnya. Ya, jadi kita diperintahkan untuk membaca, kemudian mengubah kalimat yang tertulis pada soal latihan yang ke-9 ini sebagaimana pada contoh yang tertera di atasnya. Baik. Ya, di sini adalah pembahasan mengenai perubahan dzu. Ya, dzu itu adalah sebuah kata yang digunakan untuk isim muzakkar ya, yang tunggal. Ya, contoh di situ perhatikan untuk yang al-alif, hadat talibu dzu khuluqin. Ya, siswa ini berakhlak. Ya, perhatikan kata sebelum dzu. Di situ bentuknya adalah mufrad muzakkar. Ya, kata tunggal yang untuk laki-laki. Kemudian perhatikan untuk
contoh yang kedua yaitu alba haula'it tulabu dawu khuluqin. Ya. Para siswa ini berakhlak. Ya, di sini kata dzu berubah menjadi dawu. Kapan? Ketika kata sebelumnya berubah menjadi jamak muzakkar. Jadi misalkan untuk mufrad muzakkar dengan dzu, maka ketika dia jamak mudzakkar, kata dzu berubah menjadi dzawu. Seperti itu. Ya, kemudian untuk al-jim, hadhihi talibatu dzatu khuluqin. Siswi ini berakhlak atau memiliki akhlak. Perhatikan. Jadi ketika kita menggunakan kata dzu, tapi untuk perempuan, maka berubah menjadi dzatu. Ya, artinya sama, memiliki. Ya. Kemudian untuk ad-dal, haula'it talibatu dzawatu khuluqin. Ya. Para siswi tersebut ini berakhlak. Ya, perhatikan. Dari dzatu menjadi dzawatu. Kapan? Yaitu ketika isimnya itu jamak mu'anas. Kalau isimnya mufrad mu'anas menggunakan dzatu. Kalau isimnya jamak mu'anas menggunakan dzawatu. Ya, ringkasnya isim mufrad mudzakkar menggunakan dzu. Isim jamak mudzakkar menggunakan dzawu. Isim mufrad mu'anas menggunakan dzatu. Isim jamak mu'anas menggunakan dzawatu. Baik, untuk latihannya kita bahas bersama. Ya, di sini ada sebuah kalimat tertera hadar rajul dzu malin katsirin. Lelaki ini memiliki harta yang banyak. Ya. Ini rajul bentuknya apa? Isim mufrad tunggal. Ya, kita ubah menjadi jamak. Maka perubahannya menjadi haula'ir rijalu dzawu malin katsirin. Ya, para pemuda ini memiliki harta yang banyak. Ya. Karena di sini rajul menjadi rijal, maka dzu juga menjadi dzawu. Seperti itu. Kemudian untuk perubahan berikutnya kita jadikan untuk yang mufrad muannas, maka menjadi hadhil mar'atu dzatu malin katsirin. Ya. Perempuan ini memiliki harta yang banyak. Ya, perhatikan. Rajul lelaki, kalau al-mar'ah itu perempuan. Ya, jadi kalau untuk mufrad muannas kita gunakan dengan dzatu. Ya, dzu berubah menjadi dzatu. Ya, kemudian untuk perubahan ketika menjadi jamak maka haula'in nisa'u dzawatu malin katsirin. Ya, para perempuan ini memiliki harta yang banyak. Ya, perhatikan. Ya, dzatu menjadi dzawatu. Al-mar'atu menjadi an-nisa'u. Ya, hadhihi menjadi haula'i. Seperti itu. Baik, itu untuk latihan yang ke-9. Ya. Baik, kita masuk ke latihan yang ke-10, at-tamrinul 'ashir. Ya. Baik, perintahnya adalah adkhil la'alla 'alal jumalil atiyah 'ilman bi anna la'alla min akhwati inna. Ya. Masukkanlah la'alla pada kalimat-kalimat berikut dan diketahui bahwasanya la'alla adalah akhwat saudaranya inna. Ya. Kita mengingat kembali bahwasanya inna memiliki fungsi menasabkan mubtada untuk kemudian disebut dengan isim inna dan merofakkan khabar untuk kemudian disebut dengan khabar inna. Ya, la'ala karena dari saudaranya inna maka fungsinya juga sama, yaitu menjadikan isimnya nasab ya atau mansub, kemudian khabarnya rafa atau marfu. Ya.
Sebagaimana inna ketika masuk domir ya, inna plus huwa jadi innahu. Ya, inna plus hiya menjadi innaha. Inna plus anta jadi innaka. Begitu juga dengan la'alla. Ya, la'alla juga sama. La'alla plus huwa menjadi la'allahu. La'alla plus hiya menjadi la'allaha. La'alla plus anta menjadi la'allaka dan seterusnya. Seperti itu. Baik, di sini kita diperintahkan untuk memasukkan kata la'alla pada kalimat yang termaktub atau tertulis di latihan yang ke-10 ini. Baik, kita langsung ke nomor yang pertama atau ar-raqmul awal, huwa bi khairin. Ya. Huwa bi khairin. Baik, untuk la'alla ya, tambahan bahwasanya dia bisa disambung lagi dengan kata tambahan yaitu huruf ba. Ya, sebagaimana pada nomor 1 bi khairin, seperti itu. Ya, jadi tidak harus langsung huwa khairun, tapi bisa juga ditambah dengan huruf ba. Baik, berarti ketika di sini ada kata huwa bi khairin, ketika kita masukkan la'alla pada kalimat tersebut maka menjadi la'allahu bi khairin. Ya, semoga dia dalam keadaan baik. Seperti itu. Untuk nomor 2 misalkan kita masukkan la'alla maka menjadi la'allahum bi khairin. Ya, mudah-mudahan atau semoga mereka keadaannya baik. Ya, jadi la'alla itu bisa menunjukkan pengharapan atau juga kecemasan. Ya, di sini kita membahas tentang pengharapan. Baik. Kemudian nomor yang ketiga, hiya bi khairin, maka menjadi la'allaha bi khairin. Seperti itu. Ya, mudah sekali ya di sini. Ya, mudah-mudahan dipahami dengan baik. Ya, itu yang masuk ke domir. Baik, akan saya sebutkan lagi untuk yang misalkan masuk ke isim dohir. Ya, contohnya nomor 12 di sini. Perhatikan, yaitu yang tadi terkait dengan masuk ke dalam isim domir. Sekarang yang masuk isim dohir nomor 12. Contohnya al-ikhtibaru sahlun. Ya, ujiannya tersebut atau ujian tersebut mudah. Maka kalau kita masukkan la'ala menjadi la'allal ikhtibara sahlun. Ya, semoga ujiannya mudah. Ya, seperti itu. Jadi kata ikhtibaru ketika masuk la'ala menjadi ikhtibara. Ya, sedangkan sahlun tetap seperti itu. Hanya saja berubah kedudukan. Ya, yang awalnya mubtada dan khabar, maka ketika masuk la'ala menjadi ikhtibar, menjadi isim la'ala, sahlun menjadi khabar la'alla. Ya, silakan untuk dicoba dari latihan-latihan yang lain. Ya, dari nomor 4 ya, sampai dengan nomor 11. Ya. Baik, kita beralih ke soal latihan yang ke-11. Ya, di sini perintahnya adalah iqra'il mitsalain. Bacalah kedua contoh berikut. Summa akmil jumalal atiyata. Kemudian lengkapilah kalimat-kalimat berikut biwadai ghalin au ghaliyatun fil amakinil khaliyah. Kemudian letakkanlah kata atau maaf dengan meletakkan kata ghalin au ghaliyatun pada tempat yang kosong. Ya, atau yang ada titik-titiknya di sini ya. Jadi kita diperintahkan untuk membaca contoh, kemudian kita suruh menyempurnakan kalimat berikut dengan meletakkan kata golin atau golia ya pada tempat yang kosong atau pada titik-titik tersebut. Ya, kata golin itu digunakan untuk mufrad muzakkar, sedangkan goliyatun untuk mufrad muannas. Kenapa enggak goli ya, goliyun? Ya, di sini dihilangkan huruf ya-nya. Ya, maka kata ghalin atau di sini kita sebut kata ghalin termasuk isim mangkus ya, yang diakhiri dengan ya lazimah. Maka ketika isim mangkus dia bertanwin, maka ya-nya dihilangkan. Kemudian di sini lamnya yang menjadi bertanwin menjadi ghalin, yang asalnya ghaliyun, seperti itu. Ya. Ya, intinya kalau dia mufrad muzakkar dengan ghalin.
kalau dia mufrad mu'annas dengan ghaliyatun. Seperti itu. Baik, kita langsung ke contoh yang al-alif, contoh yang pertama, hadal qalamu ghalin. Ya, pena ini mahal. Seperti itu. Ya, ghalin atau ghaliyatun itu berarti mahal. Ya, jelas ya? Asalnya ghaliyun di situ ya. Tapi dihilang karena bertanwin ya, tidak ada alif lamnya, maka dihilangkan ya-nya, kemudian tanwinnya diganti dengan kasrah seperti itu. Baik. Kemudian contoh yang alba, hadhihi sa'atu ghaliyatun. Ya, jam ini mahal. Ya, perhatikan di situ. Ya, kata ghalin sebelumnya untuk menjelaskan, mengabarkan isim yang mufrad muzakkar. Ya, kemudian kata ghaliyatun di situ untuk mengabarkan atau memberi penjelasan terhadap isim mufrad mu'annas. Jelas ya? Ya, di sini ada 4 latihan, silakan dicoba. Ya. Contoh nomor 1 ya, akan saya berikan lagi untuk contoh. Al-kutubul arabiyatu ghaliyatun fi baladina. Ya, kitab-kitab berbahasa Arab mahal di negeri kami. Ya, perhatikan. Kenapa aku pakai ghaliyatun bukan ghalin? Ya, karena al-kutub itu jamak yang tidak berakal. Ya, mengingatkan kembali bahasanya jamak yang tidak berakal dihukumi dengan mufrad mu'annas. Ya, seperti itu. Ya, berbeda dengan alkitab. Maka kalau alkitab menggunakan dengan ghalin. Ya, silahkan untuk dicoba nomor berikutnya yaitu nomor 2, 3, dan 4. Ya, nanti insya Allah kita akan jadikan PR. Baik, kita beralih ke latihan yang ke-12. Untuk soal yang ke-12 ini, perintahnya adalah iqra'il mithalain. Bacalah kedua contoh berikut. Summa qra'il jumal al-atiyah. Kemudian bacalah kalimat-kalimat berikut. Ba'da dzalik uktubha ma'a kitabatil a'dadil waridah. Setelah itu, tulislah dengan penulisan bilangan yang tertera fiha, padanya, bila huruf, dengan huruf. Baik, kita diperintahkan untuk membaca contoh, kemudian membaca dan menulisnya dengan penulisan huruf pada bilangan-bilangan yang tertera. Ya, di sini kaitannya dengan bilangan 100 dan 1000. Ya, akan saya ulangi kembali penjelasannya. Untuk bilangan 100 dan 1000, maka isim yang terletak setelahnya, ya, yang kita bilang, yang kita hitung, ya, di situ, maka bentuknya adalah mufrad dan sebagai mudhofun ilaihi, sehingga harokatnya harus kasroh. Ya, ini berlaku untuk mudzakkar maupun mu'annas. Contoh, mi'atu rojulin, ya, 100 lelaki. Mi'atum ro'atin, 100 perempuan. Ya, tahu? Misalkan untuk 1000, alfu rojulin, 1000 lelaki. Alfum ro'atin, 1000 perempuan. Ya, jadi untuk bilangan 100 dan 1000, ya, untuk isim yang dibilang atau dihitung di situ bentuknya mufrad dan sebagai mudhofun ilaihi, sehingga harokatnya harus kasrah. Baik. Kita lihat untuk soal yang pertama, ya. Di sini tadi perintahnya adalah membaca contoh, kemudian membaca kalimat-kalimat berikut, ya. Lalu kita diminta untuk menulis ulang, ya, kalimat tersebut, dan bilangan yang tertera ditulis dengan huruf. Ya, sebagai contoh misalkan hadat tilfasu bi, ya. Di sini tertulis 1000, maka disebut bi alfi riyalin. Ya. Televisi ini seharga 1000 real. Ya, silakan ditulis untuk kata 1000 tersebut, ya, di situ tertulis bilangan, kemudian kita ditulis untuk diperintahkan untuk menulis dengan huruf. Ya, mudah ya, insya Allah. Hanya mengganti kalau 100 dengan mi'ah, kalau 1000 dengan alf. Ya, di situ kalau ada huruf jar sebelumnya maka tidak lagi dengan alfu, tapi apa? Bi alfi. Karena ba termasuk huruf jar, sehingga isim yang terletak setelah huruf ba harus diharokati dengan kasrah. Ya.
Untuk nomor 2, indi alfu dolarin. Ya, tetap tidak dikasroh karena tidak ada yang menyebabkan majrur, ya, sehingga tetap dibaca domah. Indi alfu dolarin. Saya memiliki 1000 dolar. Ya, silakan untuk dicoba latihan ketiga, keempat, dan kelima. Ya, tulis di buku masing-masing bagaimana penulisannya. Ya, insya Allah mudah ya di sini. Baik, untuk soal yang ke-13 di sini atau latihan yang ke-13 ini perintahnya adalah kawin jumalan. Ya, buatlah kalimat-kalimat musta'milan, ya, atau musta'milanil kalimatil atiyah. Ya, dengan menggunakan kalimat-kalimat berikut, kata-kata berikut. Ya, kita diperintahkan pada latihan yang ke-13 ini untuk membuat kalimat. Ya, dengan kata zakiyun. Zaki artinya apa? Cerdas. Mi'atun artinya 100. Mutazawwijun artinya menikah, sudah menikah. Ya. Azabun ya artinya single, jomblo, ya, belum menikah, seperti itu. Khulukun ya, khuluk akhlak. Dolarun, dolar, ya, ghalin, mahal. Silakan untuk dicoba ya untuk membuat kalimat dengan kata-kata yang tersebut di situ. Mudah ya. Ya, tinggal dibuat apakah mau membuat kalimat ismiyah yang diawali dengan isim ataukah fi'liyah, seperti itu. Ya, saya kira ini mudah, tinggal kita melihat ya apa-apa yang telah kita pelajari dari materi sebelumnya, insya Allah. Baik, mungkin itu dulu ya untuk soal latihan yang maksudnya mungkin itu dulu untuk soal latihan dari pelajaran yang pertama ini, karena memang sudah terakhir ya, yang ke-13. Insya Allah kita akan lanjutkan ke pelajaran yang kedua ya dari kitab Durusul Lughah jilid 2 ini. Ya, di sini untuk yang terakhir ada al-kalimatul jadidah, kosakata baru. Ya, zakiyun jamaknya azkiya, artinya cerdas, pintar. Mi'atun artinya 100, mutazawwijun artinya menikah, ya. Mu'ajamun jamaknya ma'ajim. Mu'ajam kamus ya. Kemudian najihun jamaknya najihuna, najih lulus, sukses ya. Kemudian ghabiyun, ghabi itu artinya adalah bodoh ya, jamaknya agbiyau ya, jamaknya agbiyau. Alfun artinya 1000, azabun jamaknya azab ya, azabun tadi artinya belum menikah, single, jomblo. Dolarun ya, jamaknya dolarotun ya, dolar artinya dolar ya di sini. Ghalin mahal, khuluk jamaknya akhlak ya, akhlak jadi merupakan jamak dari khuluk ya. Kemudian rubiyatun, rupiah ya, rupiah bisa atau rupiah juga bisa, jamaknya rubiyatun. Kemudian yahudiyun ya, Yahudi, orang Yahudi, kemudian jamaknya yahud. Dan sofha halaman ya, jamaknya sofahat. Kumun jamaknya akmam, artinya lengan ya. Mungkin itu dulu untuk materi kita dari pelajaran yang pertama. Insya Allah kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu ad-darsus tsani atau pelajaran yang kedua.